Itu wakaf itu dikelola oleh nazir. Baca kitabnya dulu. Kita harus substansinya. Baik. Jangan asal berbeda dengan negara, asal memberikan komentar, lalu dibenturkan niat baik negara ini. Ini yang keliru dan Anda Baik. ya. Silakan Ustaz dulu. Saya bicara. Tidak ada kewajiban Saya bicara. dalam hukum agama Baik. tentang instrumen. Yang ada Baik. itu adalah substansi dalam tujuan Baik, Bu wakaf Kapitra. itu sendiri yang harus Baik. dipahami. Baik, silakan Ustaz Gantian. Teguh. Silakan. Yang bilang salah siapa? Kita kan berhati-hati. Yang bilang salah siapa? Jangan, yang bilang salah siapa? Suatu prasangka sehingga menggagalkan sebuah niat baik. Harusnya Anda itu yang dia melarang siapa? kita Baik. mengawasi. Saya resmikan Gerakan Nasional Wakaf Uang dan Brand Ekonomi Syariah pagi hari ini. Tolak gerakan wakaf uang, Tengku mengatakan, saya tak mau ikut, takut dimaling lagi. Jadi kalau wakaf ini dikutip oleh Lajismu dan Lajis NU, tentu orang Islam yang memberi wakaf, ini harus fokusnya kepada orang Islam. Kalau nanti tiba-tiba diambil negara, dibangunkan jalan tolnya rugi, siapa menanggung resiko ini semua? Nggak bisa semudah itu. Bahkan jangan sampai negara sudah kesulitan cari duit, yang diambil itu dana-dana wakaf. Pemerintah itu harus ambil uang dari luar dana wakaf. Biarkan wakaf ini dikelola dan diputar sesama orang Islam saja. Jangan sampai ada anggapan negara ini kekurangan uang terus kalap. Ngambil apa-apa yang ada sama orang Islam. Dana haji diambil, dana abadi umat diambil, dana wakaf diambil. Walaupun judulnya bagus, wakaf dikelola. Kalau untung, kalau rugi, Sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, sudah saatnya kita memberikan contoh. Setuju enggak saudara-saudaraku kalau HRS Habib Rizik Syihab dibebaskan, kita minta Presiden meminta ke Habib Rizik supaya ajak umat untuk wakaf. Cepat itu. Pertanyaannya, mau enggak Presiden Pak Jokowi pemerintah merendahkan sedikit hatinya, bukan merendahkan diri, bukan merendahkan sedikit hatinya di depan ulama, baru meminta, wahai ulamaku, wahai ulama, wahai cucu Nabi, coba kami pemerintah Republik Indonesia meminta agar umat Islam wakaf. Wah, itu kalau Habib Rizik yang ngomong, cepat itu kalau saya. Dan lembaga-lembaga terkait akan melaksanakan berbagai program edukasi dan sosialisasi wakaf uang untuk meningkatkan literasi dan kesadaran masyarakat di dalam berwakaf. jadi ini tidak bisa sembarangan. Jangan sampai ada anggapan bagi orang-orang se-Indonesia, negara ini ngambilin aja maunya. Apa yang bisa diambil. Kayak orang tenggelam, rumput pun ditangkap supaya jangan tenggelam. Jelek sekali ini, persepsinya ini jelek sekali. Oleh karena itu negara berhati-hatilah urusan ini. Berhati-hati urusan ini. Masih banyak lembaga-lembaga Islam yang mampu mengelolanya. Hendak dibangun konstitusi kita adalah ekonomi rakyat sesungguhnya. Jadi ekonomi yang bertumpu pada kekuatan rakyat sebagai tiang penyangga ekonomi, bukan ekonomi konglomerat. Tolak gerakan wakaf uang, Tengku mengatakan, saya tak mau ikut, takut dimaling lagi. Peresmian Gerakan Nasional Wakaf Uang dan Brand Ekonomi Syariah oleh Presiden Jokowi ditanggapi negatif oleh mantan Wakil Sekjen DPP Majelis Ulama Indonesia Tengku Zulkarnain. Secara tegas dia memastikan tak akan ikut bagian dalam Gerakan Nasional Wakaf Uang yang digaungkan pemerintah. Bukan tanpa alasan dia menolak gerakan tersebut, dia takut gerakan yang sejatinya bertujuan memperkuat kepedulian dan solidaritas untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan sosial itu justru akan berujung seperti kasus rasuah pada sejumlah bidang ekonomi di BUMN. Uang Jiwasraya dimaling, Asabri juga dimaling. BPJS, Ketenagakerjaan juga kata Kejaksaan 43 triliun dimaling. Tidak percaya gerakan wakaf uang takut dimaling lagi. Gerakan Nasional Wakaf Uang dan Brand Ekonomi Syariah diresmikan Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta pada Senin 25 Januari. Peresmian tersebut turut dihadiri Wakil Presiden Ma'ruf Amin, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Ketua Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, Gubernur Bank Indonesia beserta sejumlah kepala daerah. Presiden berharap wakaf tidak hanya
batas hanya untuk tujuan ibadah tetapi juga sosial dan ekonomi. Sebab potensi aset wakaf setiap tahunnya mencapai angka 2.000 triliun, sedangkan potensi wakaf uang diyakini mampu tembus 188 triliun. Peluncuran Gerakan Nasional Wakaf Uang bukan hanya meningkatkan awareness, kepedulian, literasi, dan edukasi masyarakat terhadap ekonomi dan keuangan syariah, tetapi sebagai upaya memperkuat rasa kepedulian dan solidaritas sosial untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan sosial. Begitulah kata Jokowi. Suminto tadi, apakah ada yang kemudian menjadi catatan dari MUI mengenai hal ini? Ya, terima kasih Mas Alfat. Masalah wakaf ini memang ada syariat Islam ya. Orang Islam yang berwakaf, orang di luar Islam tentu tidak berkenan juga untuk melaksanakan wakaf tetap kepada orang Islam. Paling sedekah, hadiah, dan lain-lain. Nah, wakaf ini tentu dikelola secara hati-hati. Harus untung. Karena kalau rugi siapa yang nanggung? Misalnya ini udah terkumpul oleh LKS, kemudian diberikan sukuk negara, imbal hasilnya 5%. Kalau negara seperti sekarang krisis, nggak bisa memberikan pengembalian hasilnya 5%, siapa yang nanggung kerugian itu? Jadi harus berhati-hati, nggak semudah itu. Nah, jadi betul-betul LKS ini tidak boleh sembarangan dan serampangan. Apalagi menurut Undang-Undang Dasar 45, fakir miskin dan anak-anak terlantar itu dipelihara oleh negara. Jadi kewajiban negara menjaga fakir miskin dan anak terlantar pasal 34 Undang-Undang Dasar 45. Dan di Indonesia tidak bisa dipungkiri 90% orang miskin, 90% dari anak terlantar itu adalah orang Islam. Jadi kalau wakaf ini dikutip oleh Lajismu dan Lajis NU, tentu orang Islam yang memberi wakaf, ini harus fokusnya kepada orang Islam. Kalau nanti tiba-tiba diambil negara, dibangunkan jalan tolnya rugi, siapa menanggung resiko ini semua? Nggak bisa semudah itu. Bahkan jangan sampai negara sudah kesulitan cari duit, yang diambil itu dana-dana wakaf. Pemerintah itu harus ambil uang dari luar dana wakaf. Biarkan wakaf ini dikelola dan diputar sesama orang Islam saja. Jangan sampai ada anggapan negara ini kekurangan uang terus kalap. Ngambil apa-apa yang ada sama orang Islam. Dana haji diambil, dana abadi umat diambil, dana wakaf diambil. Walaupun judulnya bagus, wakaf dikelola. Kalau untung, kalau rugi. Jadi ini tidak bisa sembarangan. Jangan sampai ada anggapan bagi orang-orang se-Indonesia. Negara ini ngambilin aja maunya. Apa yang bisa diambil, diambil. Kayak orang tenggelam, rumput pun ditangkap supaya jangan tenggelam. Jelek sekali ini, persepsinya ini jelek sekali. Oleh karena itu negara berhati-hatilah urusan ini. Berhati-hati urusan ini. Masih banyak lembaga-lembaga Islam yang mampu mengelolanya. Negara fakir miskin dan anak terlantar dikelola negara. Dijaga oleh negara. Nyatanya panti asuhan yang dibuat negara itu sangat sedikit dibanding yang dibuat oleh swasta. Dibuat oleh Muhammadiyah, NU, Al-Wasliyah, Matlul Anwar. Itu aja negara nggak bisa membuat, kok tiba-tiba ngambil. Membuat panti asuhan dan tempat-tempat untuk orang miskin aja belum mampu mengimbangi ormas-ormas Islam. Tiba-tiba duit-duit umat diambil lagi. Nah jadi kan nggak enak ini seperti ini. Begitu aja saya. Walaupun secara hukum boleh dana wakaf itu dipakai dan dikelola sedemikian rupa. Boleh. Baik. Oke, tapi baik, nanti kita akan mendengar suara dari salah satu perwakilan partai politik pendukung pemerintah. Tadi kita sudah mendengar suara dari Ustadz Tengku Zul yang kayaknya kurang enak nih ngedengar kalau misalnya juga nanti untuk pembangunan sosial, untuk hal-hal yang lain ini menggunakan dana wakaf. Padahal di luar sana berbicara soal kepentingan-kepentingan banyak umat, justru ternyata banyak yang ditanggung oleh pihak dari luar. Begitu kalau menurut Ustadz Tengku Zul tadi. Nanti kita akan dengar suara dari Bang Kapitra usai jeda berikut. Kami kembali sesaat lagi. Cash link wakaf sukuk, cash wakaf link sukuk, ya, CWLS, ya itu sebenarnya berbicara mengenai instrumen investasi dalam konteks wakaf uang yang kemudian digunakan untuk keperluan-keperluan produktif, di mana cash wakaf yang diberikan oleh wakif kepada nazir itu diinvestasikan pada satu instrumen surat berharga yang kemudian kupon atau returnnya atau imbal hasilnya kemudian digunakan untuk keperluan sosial
dalam bentuk membiayai berbagai proyek-proyek produktif untuk kepentingan umat atau kepentingan masyarakat. Tapi Jadi, Mbak teknisnya Lisa, nanti sebenarnya bagaimana kalau kita Pak berbicara Suminto? mengenai, Apakah wakaf tunai nanti atau wakaf uang ini mereka yang tidak- akan mewakafkan bukan ini satu konsep yang baru. diarahkan untuk memberikan wakaf secara tunai begitu melalui cash wakaf link sukuk ini atau seperti apa teknisnya nanti? Ya, jadi Mas Alfard, jadi kalau kita tadi kembali kepada Undang-Undang 41 dan PP 42, kita mengenal apa yang disebut dengan cash wakaf atau wakaf dalam bentuk uang. Nah, dalam undang-undang dan dalam peraturan pemerintah itu diatur bahwa kita dapat memberikan wakaf tunai atau wakaf uang melalui lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang atau LKSPWU. Nah, dalam konteks ini sebenarnya yang berwakaf adalah wakif, orang yang berwakaf, kemudian dikelola oleh nazir yang merupakan pengelola wakaf. Nah, dalam konteks wakaf uang ini kemudian ada intermediarinya. Intermediarinya adalah lembaga keuangan syariah. Yang tadi lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang tadi yang kemudian wakif tadi menyampaikan wakaf uangnya kepada nazir melalui LKS PWU tadi. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara mengenai wakaf, transaksinya atau akadnya sebenarnya adalah antara wakif yang memberikan wakaf dengan nazir yang mengelola wakaf.